nanti kita akan masuk di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Oleh kasih dan kemurahan-Mu yang tidak ada habis-habisnya di dalam setiap hidup kami. Kalau saat ini kami hamba-hamba-Mu ada sebagaimana ada Tuhan, semuanya itu karena karya daripada Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami menyerahkan persekutuan kami pada saat ini di dalam tangan kasih-Mu. Dari awal, pertengahan sampai selesainya, ialah apa yang kami lakukan kerjakan hari ini boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mulaikan renungan kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Salam. Selamat bertemu kembali bersama tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam persekutuan kita kembali pada saat ini. Kita percaya bahwa oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tetapi oleh kemurahan Tuhanlah semuanya boleh terjadi. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita semua boleh patut mengucap syukur saat ini, walaupun di tengah-tengah situasi dan kondisi hari-hari ini, ialah kita syukuri apapun yang kita alami, kita rasakan hari ini. Biarlah semuanya itu kita kembalikan untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik di rumah maupun yang ada di gereja, kita sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19 ya. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19 ya. Kita akan sama-sama simak pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Puji Tuhan. Kita sudah menyimak atau membaca atau yang kita yang tunanetra ini bisa mendengar ya, apa yang sudah dibacakan dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang 14
pasal 4 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Ini adalah satu kisah di mana Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik di rumah maupun yang ada di gereja, ya. Renungan kita pada saat ini ialah hidup yang gersang, ya. Hidup yang gersang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dari kisah ini, tentu ada sesuatu yang sedang dialami, dirasakan oleh seorang perempuan Samaria ini. Ketika perempuan ini sedang datang ke sumur itu untuk menimba air dalam situasi siang yang bolong, tiba-tiba ada seorang mungkin seorang pria atau seorang laki-laki yang ada di situ, ya. Tentunya perempuan ini sepertinya orang asing gitu, ya. Lalu Tuhan katakan di sana, ditulis oleh Injil Yohanes itu, berilah aku minum. Tapi apa jawab dari perempuan ini? Ya, masakan orang Yahudi minta air kepada orang Samaria, sebabnya orang Samaria ini tidak bergaul dengan orang Yahudi, itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ketika Tuhan bercakap-cakap dengan perempuan ini, Tuhan melihat sesuatu yang ada di dalam seorang yang ada di hadapannya ini, seorang perempuan yang sedang mau menimba air untuk kepentingan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-14 tadi dikatakan, tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan tidak akan haus lagi, bahkan sampai pada hidup yang kekal. Sepertinya perempuan ini tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus saat itu, ya. Mungkin perempuan ini sedang berpikir sesuatu yang dimaksud air hidup itu seperti apa, ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, ya, barang siapa yang haus. Di dalam ayat yang lain itu, barang siapa yang haus, marilah datang kepadaku, ya, dan aku akan memberikan air hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang saat ini ada, mungkin kita seperti orang-orang seperti perempuan Samaria ini, yang kita memiliki satu kehidupan yang gersang, ya. Walaupun secara materi mungkin kita punya segalanya yang ada, tapi seolah dalam hidup kita ini ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita, ada sesuatu yang sepertinya kosong, tidak ada sesuatu yang dapat kita rasakan dalam kehidupan ini. Mungkin segalanya bisa kita lakukan, mungkin secara materi kita punya seperti apa orang lain punya, kita punya kedudukan dan lain sebagainya. Mungkin secara materi kita berlimpah-limpah, ya. Tapi kehidupan kita seolah-olah kering, gersang. Sepertinya kita melakukan kehidupan itu rutinitas dari pagi, siang, sore, malam, seperti itu berulang-ulang sampai mungkin kita sampai menutup mata, ya. Oleh karena itu di
di dalam ayat yang ke-15, mau dibacakan ayat yang ke-15 tadi dikatakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-4. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi Bapak Ibu yang dikasih, ya, berilah aku ya air itu supaya aku tidak haus lagi dan aku tidak usah datang ke sini untuk menimba air. Rasanya seperti bertolak belakang. Apa yang dimaksud Tuhan itu bukan air secara yang kita lihat seperti saat ini, ya, tetapi air kehidupan yang menyegarkan jiwa kita ini. Ya. Jadi air yang menyegarkan jiwa kita ini, dan kita ini merasa gersang dalam hidup ini. Ya. Oleh karena itu Tuhan katakan, ya, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita merasa sesuatu yang hampa, kering, jenuh dan lain sebagainya. Mengapa banyak orang-orang di hari-hari ini mengalami depresi dalam hidup, melihat satu kenyataan hidup yang sepertinya tidak ada harapan baru, ya. Sepertinya justru membuat kejenuhan, ya. Membuat orang itu sudah tidak lagi memiliki semangat hidupnya, apatis dan lain sebagainya, ya. Sepertinya yang dilakukan hanya rutinitas dari pagi, siang, sore, malam seperti itu, ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, bagaimana Tuhan sedang membawa perempuan ini untuk mengalami yang Tuhan katakan, ya. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. ya. Pergilah dan panggillah suamimu. Dan seolah-olah Tuhan itu tahu, ya, apa yang ada di dalam kehidupan perempuan ini. Yesus tahu apa yang dilakukan, dikerjakan perempuan ini. Di ayat yang ke-17 di sana dikatakan seperti, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Aku tidak mempunyai suami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Tentu dari bacaan ini Bapak Ibu bisa menerka bagaimana kehidupan perempuan Samaria ini, ya. Terus kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Yesus tahu apa yang ada dalam kehidupan perempuan Samaria. Yesus tahu persis apa yang dikerjakan oleh perempuan Samaria. Di ayat yang ke-18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan tahu, ya, bahwa, ya, yang ada saat ini adalah bukan suami. Kalau Tuhan katakan kamu yang sudah mempunyai 5 suami, tapi yang ada sekarang bukanlah suami, kenapa Tuhan tahu siapa? Dia tahu apa yang dilakukan, dikerjakan perempuan
Samaria yang sedang berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita sebagai orang-orang yang boleh ada sampai hari ini, tentu kita juga mengalami seperti apa yang dirasakan oleh perempuan Samaria ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita mau datang apa adanya kepada Tuhan, pengakuan kita yang jujur itulah yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan akan mengalirkan air hidup itu sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang Saudara yang dikasihi Tuhan, baik di rumah maupun yang ada di gereja, marilah kita sama-sama merenungkan tentang kehidupan kita masing-masing. Mungkin kita ada di dalam gereja, ada di dalam komunitas orang-orang percaya. Kita terlebih kita juga mengambil bagian dalam pelayanan. Tentu kita bisa merasa jenuh, merasa bosan, hanya rutinitas. Mungkin tiap minggu kita datang ke gereja, muji Tuhan, lalu seperti itu. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru dalam hidup kita ini. Sepertinya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, seolah tidak ada sesuatu yang dapat membuat kehidupan kita ini memiliki semangat yang baru. Seolah hanya itu dan itu saja. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan kejujuran di hadapan Tuhan, pengakuan kepada Tuhan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini seperti rusa yang merindukan aliran-aliran air. Dan saya percaya ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan yang tahu pribadi kita, Tuhan yang tahu kehidupan kita, saya percaya saat ini Dia hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu di ayat yang ke-19 ini, mari kita dengarkan ayat yang ke-19. Yohanes pasal 4 ayat ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan, nyata sekarang bahwa engkau adalah seorang nabi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di zaman dulu, zaman umat perjanjian lama, seringkali para nabi itu bernubuat bagi bangsa Israel. Oleh karena itu ketika perempuan Samaria ini berjumpa dengan Yesus, dan Yesus menyatakan apa yang dirasakan, dialami, dilakukan, dikerjakan oleh perempuan ini, lalu dia mengatakan, nyata sekarang bahwa engkau adalah seorang nabi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ialah kita akan boleh bersama-sama saat ini. Mungkin kita seperti perempuan Samaria yang memiliki kehidupan yang gersang, kehidupan yang sepertinya tidak ada kesegaran di dalam hidup kita ini. Mari
Saya ajak Bapak Ibu Saudara kita sama-sama datang kepada Tuhan, dan kita akan membuka hati kita, katakan kepada Tuhan dengan jujur, dan saya percaya Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Dia akan memberikan air hidup itu yang menyegarkan jiwa kita yang haus, jiwa kita yang kering, jiwa kita yang hampa ini. Dan saya percaya Tuhan akan melawat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan singkat kita dalam persekutuan ini, mari kita sama-sama menyatukan hati. Biarlah Allah yang kita sembah adalah sumber pengharapan kita. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Kita akan angkat satu pujian seperti rusa merindukan aliran sungai.
masuk dalam doa syafaat kita pada saat ini. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Oleh kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tidak ada habis-habisnya, yang telah memelihara, menyertai kami, di mana kami boleh menjalani hidup sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat nasihat firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Ialah Roh Kudus menolong kami untuk lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Bahwa kehidupan kami yang gersang ini Tuhan, mohon kasih karunia-Mu aliran sungai yang daripada Engkau, yang dapat menyegarkan jiwa roh kami Tuhan. Bagaikan rusa yang merindukan air ya Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami, persekutuan kami GKI Mandiri Tunanetra Eklesia malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami bagi pelayanan pekerjaan yang ada di GKI Mandiri Tunanetra Eklesia ini, dan seluruh pengurus yang ada, para mitra bakti, kamera, dan setiap kami yang Tuhan percayakan mengambil bagian dalam pelayanan, baik musik, baik soul leader Tuhan, baik WA dan lain sebagainya, kolektan, kedua syafaat. Ialah Tuhan terus mengaruniakan hikmat dan kekuatan agar setiap doa-doa kami adalah rasakan aliran sungai yang daripada Tuhan, yang dapat menyegarkan setiap jiwa kami masing-masing. Terima kasih. Kami menyerahkan tempat ini dalam tangan kasih Tuhan. Ialah melalui tempat ini nama Tuhan dipermuliakan. Berberkati Bapak Ibu Iwak Tesi, sekeluarga, anak cucu mantu dimanapun berada, dan memberikan kekuatan kesehatan di masa tuanya. Tuhan boleh pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana KPRT Tunanetra tahun 2024 yang akan datang. Menyerahkan seluruh panitia yang saat ini bekerja keras untuk menyiapkan segala sesuatunya. Tuhan berkati apapun yang dilakukan dikerjakan oleh panitia tidak akan sia-sia. Berkati sinode kami GKI Pastor Adi Sutanto, staf keluarga Pak David Sumayanto, baik Bapak Edi Suyanto. Tuhan berkati seluruh badan pengurus harian yang ada, baik STT Sangkakala dan seluruh staf dosen yang ada, mahasiswa-mahasiswi. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk para donatur yang boleh memberkati kami GKI Mandiri Tunanetra Eklesia. Apapun yang sudah disalurkan Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan Indonesia yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat bangsa kami, Tuhan memberkati seluruh aparat pemerintahan kami. Apapun yang dikerjakan, dilakukan, setiap program-program yang untuk membawa kesejahteraan bangsa kami, itu tidak akan sia-sia Tuhan. Kami juga berdoa untuk di tahun politik menjelang Pilpres 2024 ini Tuhan. Kami mohon kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga lewat Pilpres ini Tuhan, Tuhan akan memakai bangsa kami lebih lagi Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang memiliki hati untuk bangsa ini. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jajaran KPU Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu selaku pelaksana pemilu yang akan datang. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan sehingga dalam pelaksanaan Pilpres yang akan datang dalam keadaan tenang, kondusif, tidak ada sesuatu yang mencemaskan bagi seluruh bangsa kami. Kami percaya Tuhan yang mengendalikan seluruh pemerintahan kami yang ada, mulai dari pusat sampai di daerah Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati khususnya daerah Malang Raya ini. Ialah damai sejahtera Allah yang boleh turun di wilayah Malang Raya ini Tuhan.
sehingga kebersamaan, ketentraman seluruh warga Malang boleh dirasakan ada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami mengakhiri dalam persekutuan dan pelayanan dalam ibadah live streaming JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini, dan ampuni segala kekurangan, keterbatasan kami sebagai hamba-Mu Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu yang senantiasa mengalir dalam setiap hidup kami masing-masing, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami naikkan doa syafaat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kami dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini, dan saya percaya ketika kita ada di dalam aliran kasih Allah, saya percaya hidup yang gersang akan disegarkan karena oleh kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kita boleh berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain. Shalom.